Halo, salam dalam Tuhan Yesus. Saat ini saya adalah Feni sebagai seorang yang sangat terbeban untuk mengembangkan parenting bagi orang tua murid yang saat ini juga memiliki anak yang ingin dikembangkan lebih maksimal di dalam memberikan stimulasi. Saya memiliki salah satu Instagram ya namanya smartbuild.id. Di dalamnya itu berisi tentang bagaimana mendidik anak-anak sejak dini, bahkan juga terutama bagaimana mengembangkan mereka melalui tes bakat dari sidik jari yang saya sudah mengikuti franchise ini lebih dari 15 tahun bersama dengan Talent Spectrum. Beban saya adalah gimana orang tua bisa membuka potensial daripada yang dimiliki oleh anaknya dengan stimulasi yang tepat, dengan didikan yang bijak, dan sebagai warisan iman, bahkan juga membentuk karakter yang kekal. Tentunya kita sebagai seorang tua pinginnya anak-anak kita menjadi anak yang cerdas, bukan? Kita pingin anak-anak kita bertumbuh sesuai dengan kemampuan mereka lebih baik. Tapi setiap anak kecerdasan yang Tuhan berikan itu tidak semena-mena eh, bisa bertumbuh sendiri tanpa stimulasi yang tepat dari orang tuanya. Namun terkadang kita suka bingung apakah anak kita memiliki lebih apakah anak kita benar-benar sudah memiliki bakat yang tepat yang kita tahu. Untuk itu saya ingin menjelaskan sedikit sebelum saya menjelaskan lebih panjang, saya ingin bertanya dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin Anda mengenal potensi dan bakat yang dimiliki oleh anak-anak? Tentunya yang namanya potensi atau bakat itu yang sudah Tuhan anugerahkan, yang Tuhan sudah berikan secara gratis buat anak kita. Ada anak yang bakatnya menyanyi. Benarkah mereka punya bakat menyanyi sejak lahir? Ya mungkin kalau orang tuanya memang dari sejak dulu juga memang seorang penyanyi, bisa saja anak itu memang punya bakat penyanyi. Tapi ada anak yang ternyata memiliki bakat menyanyi, tidak dari orang tuanya, tapi dari stimulasi. Saya sudah tanya berapa orang, jarang yang mereka bisa menjawab lebih daripada 7. Rata-rata 5, 1 atau 2, bahkan ya kemarin tadi pagi juga saya berada di gereja memberikan seminar baru 1 atau 3 orang tua murid saja. Sayangnya nggak semuanya ikutin. Oleh karena itu saya rekam hari ini supaya bisa dibagikan kepada orang tua murid dan menonton bagaimana caranya mengembangkan anak lebih maksimal. Jadi semua orang pasti orang tua penasaran, tidak bisa menemukan dengan tepat. Akhirnya ada orang tua yang lesin anaknya semuanya, musik iya, pelajaran iya, sampai 1 hari itu full dengan banyak les. Nah, ini pengalaman saya dalam mendidik anak saya yang pertama udah umur 29 tahun, yang kedua 27 tahun, dan yang ketiga 19 tahun. Saya mengenal bakat ini lebih dari 15 tahun, yaitu sekitar anak saya yang ketiga itu baru berumur sekitar 2 tahun. Jadi hampir 17 tahun sebenarnya ya, saya sudah mengembangkan ini dan memahami ini, bahkan saya sharing ratusan keluarga. Mereka merasa amazing ketika mereka memahami ini. Juga ada banyak banyak teman-teman di gereja yang anaknya juga sudah besar-besar. Cuman mungkin kadang lupa ya, perlu dibacakan. Hari ini saya sengaja bikin video ini supaya Bapak Ibu mungkin yang pernah tes bakat silakan dicek kembali datanya, dicek apakah memang sesuai dan bahkan bisa menjadi mengingatkan kepada anak ini, kamu lo punya bakat ini. Ada anak yang kesulitan matematika, ngaku saya nggak bisa matematika. Mungkin hanya karena benci sama gurunya. Jadi anak ada yang terstimulasi hanya karena feeling dia. Ada anak yang distimulasi hanya dengan reward. Ada banyak hal cara yang kita bisa stimulasi yang tepat karena kita akan ungkapkan semua apa yang dimiliki oleh anak.
Yang pertama, kita pasti ingin mempersiapkan dengan rencana yang terbaik, tapi maunya efektif dan efisien. Efektif itu berarti tepat, sesuai ya, berarti sejauh mana rencana itu terbaik yang untuk bisa dia capai. Dan tentunya efisien itu nggak buang-buang tenaga, waktu, dan uang tentunya ya. Kita tahu ya, banyak sekali kita, tadi yang saya bilang les, banyak banyak hal les. Padahal sebenarnya nggak ada guna. Ada anak yang bisa mandiri, saya juga dari kecil cuma les Inggris, matematika saya nggak les, fisika saya nggak les, tapi semua saya bisa karena saya memang tipe orang yang bisa belajar sendiri dan saya punya kemampuan logik yang sangat tinggi dan sangat kreatif. Itu yang menjadi kelebihan dari setiap kita. Saya mulai dari firman Tuhan ya, bahwa bakat dan potensi genetik anak itu sudah dimiliki apa sih yang Tuhan mau. Pertama, mendidik anak dalam Tuhan itu dalam Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tugas orang tua bukan hanya memberi nafkah saja, tapi menanamkan nilai rohani dengan kasih, bukan dengan kemarahan, bukan dengan kekesalan kalau ternyata anaknya tantrum. Ada anak-anak yang memang dibentuk selalu punya keinginan yang tinggi. Dia punya harga diri yang tinggi. Anak ini akan tantrum. Anak ini punya pencapaian-pencapaian yang diharapkan yang harus diturutin. Kenapa begitu? Yaitu karakter yang Tuhan berikan yang diturunkan dari orang tua bahkan nenek kakeknya. Jadi jangan bukan berarti juga tugasnya mendidik ini tugas bapak dong untuk cari duit, terus urusan itu urusan ibu. Tidak, karena ini membentuk anak itu adalah tugas berdua. Bahkan ketika ada campur tangan dari nenek kakek, ajarkan juga mereka memahami. Karena ada yang anak-anak yang sehari-harinya lebih banyak dengan orang tua. Bahkan pembantu, saya pernah ngadain tes bakat pun, susternya pun suruh dengerin apa yang saya sudah sampaikan, supaya cara mendidiknya itu juga tepat. Dan itu sangat penting. Yang kedua, menanamkan firman Tuhan yang pasti sejak dini. Dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Namanya ngajarin anak, mendidik anak, terutama menstimulasi tidak hanya sekedar firman Tuhan, tapi apapun perilakunya yang pasti sekehendak Tuhan. Pasti karena anak-anak kita dibentuk adalah kita ingin membangun, menanamkan karakter-karakter Tuhan di dalam diri anak kita. Jadi firman Tuhan juga menjadi bagian daripada keseharian keluarga. Bukan hanya saat di gereja, tapi every day, every time, every moment ketika kalian bersama dengan anak-anak. Yang ketiga, mendidik anak dengan konsisten. Amsal 22 ayat 8 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang pada jalan itu. Orang tua perlu memahami potensi dan karakter anak, lalu melatih mereka dan sesuai dengan jalannya agar bertumbuh dengan maksimal. Tuhan sudah titipkan karakter, bukan berarti karakter itu dibantah, tapi karakter itu distimulasi dan dikembangkan. Pada saat karakter itu mendominasi, bagaimana menstimulasinya supaya dia bisa meredam tantrumnya, supaya dia bisa memahami dirinya, dan orang tua juga memahami kondisinya, bukan menuruti segala sesuatu yang dia inginkan, tapi mendidik dia yang sesuai dengan apa yang kita bisa stimulasi dengan tepat. Caranya apa? Bahasa kasih. Di dalam tes bakat ini akan terungkap bahasa kasih yang benar yang ada dalam ini. Bahkan apa yang menjadi learning style, apa yang menjadi motivasi belajar dia, sehingga kita bisa tepat guna dalam menstimulasi anak kita. Yang keempat, disiplin dengan kasih. Di dalam Ibrani 12 ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian dia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi disiplin yang sehat adalah bagian daripada stimulasi karakter, bukan hanya semata punishment atau hukuman. Ada rewardnya, ada hukuman. Ada yang nggak butuh reward,
tetapi butuh bagaimana membangun rasa happy-nya, rasa sukacita. Anak yang feeling akan lebih banyak dididik dengan cara membangun kesehatiannya, melihat hatinya, apakah dia suka atau tidak suka. Bukan berdasarkan dikasih hadiah, nggak akan tepat dengan anak-anak yang feeling. Maka kita perlu tahu apakah anak kita feeling, apakah anak kita justru anak-anak yang cukup dengan reward, cukup dimonitor, ada yang cukup harus dengan disupervisi saja. Itu yang menentukan bagaimana kita mendidik dengan tepat. Dan kemudian kita tahu bahwa semua kok anak saya kurang ini, saya ikut les macam-macam pelajaran ini, kok anak saya begini, kok anak saya begitu. Gimana ya baiknya? Pasti banyak pertanyaan yang Bapak Ibu sudah lontarkan bagi Bapak Ibu sendiri maupun suami istri. Pasti ada yang akhirnya pro dan kontra. Butuh kesatuan hati antara orang tua ketika memahami ini, bagaimana mendidik mereka. Masih banyak pertanyaan yang tidak terbatas yang bermunculan dan sepanjang proses kita menjadi parenting. Karena tidak ada sekolah parenting. Tapi izinkan saya yang ya puji Tuhan, saya sudah mendidik anak saya sudah cukup besar sekarang dan saya menjadi cerita saya gimana mendidik mereka. Anak saya tiga-tiganya cowok, tentunya tidak gampang mendidik anak-anak cowok yang keras-keras dan mereka rata-rata anak-anak saya dia adalah anak-anak yang korteks, artinya anak-anak yang dibentuk dengan mandiri dan rewards, tetapi ada mereka yang tantrum. Jadi anak saya yang pertama dan ketiga itu awalnya cukup tantrum, yang pertama lebih kalem, yang ketiga ini sangat tantrum. Dan itu dibentuk karena memang bukan hanya lingkungan saja, tetapi yang paling masalah adalah karakter yang dimiliki olehnya. Jadi kita nggak bisa lawan hal itu. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Pasti pertanyaan besar buat kita. Apa yang membantu saya untuk memaksimalkan potensi anak? Dan inilah jawabannya. Bersama dengan smartbrain.id, Bapak Ibu akan bersama-sama dengan saya, kita melakukan tes bakat. Saya mengambil franchise dengan Talent Spectrum yang memang sudah teruji. Beliau yang menciptakan adalah seorang yang ahli dalam dermatologi dan juga ahli dalam hal mengembangkan IT. Mereka menemukan hubungan antara kerja otak dan mereka bisa menemukan cara jalannya dan ini sudah diuji banyak orang. 90% itu akurat. Jadi sisanya adalah stimulasi. Buat orang dewasa juga cocok, buat pekerja juga cocok. Jadi buat pimpinan yang ingin mengembangkan apa karyawan-karyawan yang sudah loyal, apakah mereka di tempat yang tepat, the right place, supaya mereka itu bisa dikembangkan dengan maksimal. Atau ada orang yang sampai dewasa hari ini pun juga masih ya karakternya susah lah ditebak gitu ya sehingga kita nggak bisa apakah ini karyawan tetap saya pertahankan ataukah saya perlu apakan gitu jadi bisa dilakukan juga jadi ini juga berlaku juga buat suami istri ada sebuah gereja yang menggunakan ini sebagai alat untuk konseling suami istri sebelum pranikah supaya mereka mengenal satu sama lain karena dalam kehidupan mereka berpacaran itu semua masih pakai topeng artinya mereka masih menyembunyikan temperamen dan karakter yang ada dalam dirinya yang belum terungkap. Tapi dengan sidik jari ini semua akan terungkap. Bukan terungkapnya bukan untuk mencari kesalahan, tapi terungkapnya untuk memahami satu sama lain, mengenal bahasa kasihnya, mengembangkan satu sama lain. Kalau memang suaminya nggak mampu melakukan hal itu, ya jangan dipaksa. Kalau istrinya memang tipenya seperti itu, ya diajarkan mensimulasi, mengontrol dirinya. Itulah Tuhan inginkan di dalam karakter kita masing-masing. Dan itu bisa diketahui dari apa? Dari jenis sidik jari pada prinsipnya cuma ada tiga macam. Yang pertama adalah arts, yang seperti gunung hanya lewat. Orang-orang yang tipe arts ini akan punya tipe yang sangat sulit. Artinya apa? Dia memang sangat cerdas, intinya. Sangat cerdas dan sangat berpikir sangat sederhana. Karena sangat sederhana dan cerdasnya, dia punya satu prinsip yang ketika orang tua tidak mengajarkan dengan benar, prinsip itu yang dipegang yang tidak benarnya. Jadi apa yang dia terima pertama, itu akan menjadi prinsip hidup dia. Karena kan pada saat 5 tahun pertama golden age anak, itu otak itu masih kosong. Isinya hanyalah bagaimana kita tanamkan di awal.
Pembelajaran-pembelajaran apa? Apakah firman Tuhan yang baik, karakter yang baik yang kita ajarkan kepada anak, atau kita memberikan karakter yang kita pemarah, kita selalu menyalahkan kepada dia, dan kita selalu membuat anak itu menyebalkan dan segala macam, yaitu akan terbentuk menjadi anak itu nantinya. Itu yang pertama. Anak ini sangat punya prinsip yang sangat sulit untuk dibentuk. Jadi pastikan anak Anda, tadi saya juga ada sudah tes, ada satu anak yang punya dua arts. Ini memang orang tuanya pasti PR banget dalam mengembangkannya. Yang kedua adalah bentuknya ya dari bawah ke atas. Ini artinya dari hati ke otak. Jadi orang ini pasti feeling. Feelingnya ini ketika dia datangnya dari jempol ke kelingking. Jadi kalau datangnya dari sebaliknya, kelingking ke jempol, berarti dia terbalik. Jadi orang yang feeling, pasti banyak hal mengerjakan sesuatu kemudian. Jadi kalau misalnya anak Anda kemudian, ya Anda ambil hatinya. Gimana caranya menstimulasi anak supaya hatinya itu happy untuk memulai sesuatu. Kadang lama sekali memulai karena hatinya belum happy. Apalagi kalau dia harus mengerjakan PR yang dia nggak sukai. Aduh, untuk ngumpulin rasa senangnya itu. Jadi buat dia happy dulu supaya dia melakukan. Pelajarannya akan buruk karena gurunya menyebalkan. Pelajarannya akan bagus ketika gurunya menyenangkan. Anak yang feeling seperti ini kita harus tahu. Dan anak itu juga harus pahami sendiri mengontrol dirinya bagaimana. Kalau anak itu udah mulai sekitar 10 tahun, biasanya dia lebih aware. Udah lebih aware, apalagi remaja, bahkan pemuda. Kalau hari ini pemuda juga masih bingung langkah apa yang dia lakukan hanya by feeling, kadang kerjaan ini setengah hati, nggak selesai, ngerjain yang lain. Nah, itu yang harus dia aware gitu. Jadi sebenarnya ini dipakai untuk semua kalangan, sampai tua pun juga sangat butuh, terutama mereka yang ingin mengenal dirinya lebih dalam. Saya melakukan ini karena saya sangat aware dengan diri saya sendiri. Saya sangat aware dengan pembentukan karakter setiap orang. Saya suka sekali tentang hal ini walaupun saya bukan sekolah psikologi, tapi dengan praktek hidup saya membuat saya itu lebih aware. Saya tipe orang yang sangat pemarah, padahal hidup saya tipe orang yang 50% feeling, 50% eh, apa namanya cortex, dan saya memang kadang mengerjakan sesuatu feelingan. Jadi kemudian kalau nggak mood ya nggak tak kerjain, ya udah saya ngikutin. Untuk saya bikin saya bisa mood, ya saya misalnya saya tidur sejenak, saya nonton Netflix sejenak untuk menetralisir rasa jenuh saya, dan itu saya pahami diri saya. Itulah ketika Bapak Ibu sadar hal itu. Nah, yang kalau tadi terbalik, nah itu yang lebih bahaya lagi, bukan bahaya tetapi sesuatu yang berbeda. Artinya dia sangat kreatif, sangat apa namanya, out of the box, karena berpikirnya itu berbeda dengan orang pada umumnya. Sehingga dia itu selalu nyeleneh. Dan ketika Bapak Ibu, saya pernah ada suami istri ya. Suaminya itu tipe orang yang bikin konten. Istrinya itu adalah yang punya reverse loop atau yang terbalik ini ya. Nah, dia itu saya bilang sama suaminya, kamu kalau kepentok cari suami istrimu, karena istrimu tuh kreatif dan kasih ke sesuatu yang membuat dia itu, aduh, aku udah deadline nih harus kerjakan. Si istri ketika kepentok akan keluar idenya, seperti ada hormon yang seketika adrenalin itu keluar tuh kayak hormonnya keluar, membuat dia tuh punya ide. Sama seperti saya tipe orang yang analitik apa dalam beranalisa berpikirnya itu tunggu kepentok. Saya out of the box. Jadi nyeleneh selalu berpikir dengan orang lain, tapi saya seorang yang sangat kreatif, seseorang yang visioner yang tahu di balik tembok itu apa. Orang yang seperti ini akan sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Itulah anak-anak kita. Jadi kalau saya pernah menemukan satu keluarga yang anaknya itu sebelah kanannya itu semuanya reverse loop. Bayangin, dalam mengembangkan dirinya, dia tipe orang yang berbeda. Di dalam dia mengambil keputusan teleneh, artinya dia selalu bertolak belakang. Ketika disuruh ke kiri, dia ke kanan. Ketika dibilang nggak boleh, dia lakukan. Jadi orang yang reverse loop nggak boleh dikata tidak. Tadi anak kita yang ngomongnya ada reverse-nya, apalagi di motorik. Dia akan berlawanan selalu. Di motor itu di jari tengah ya. Dan apalagi kalau berbicara, bicara juga dia akan kreatif sekali gitu. Dalam beradaptasi dia pandai sekali menemukan orang-orang yang tepat di dalam membangun hubungan. Ini sangat-sangat unik sekali ya. Jadi kalau itu anak,
ada di dalam anak Anda akan bahagia dan bagaimana Anda memahami, bukan berlawanan. Karena pasti berlawanan dengan Anda kalau dia reverse loop. Dan yang berikutnya adalah yang bentuknya lingkar-lingkar ini adalah korteks. Artinya orang tuh berpikir dengan thinking. Orang yang thinking ini biasanya punya harga diri tinggi dan dia tahu apa yang dia ingin lakukan, dia tahu apa yang ingin dia capai, dan tipe anak yang seperti ini punya kemauan yang sangat keras di dalam hal pencapaiannya. Dan orang yang thinking ini juga orang yang mandiri. Jadi karena anak saya juga, saya selalu lepas, saya nggak pernah mau tuntun. Karena saya tahu anak saya bisa mandiri. Kita cukup supervisi, kita nggak perlu monitor dengan ketat. Dia akan benci dengan seperti itu. Dia akan kesal dan marah. Dan apa namanya, dia juga tipe orang yang karena sangat mandiri, kita nggak perlu dikte satu persatu. Kita cukup supervisi. Orang-orang yang seperti ini adalah anak-anak yang sangat cerdas, tetapi pada waktu masih kecil pasti tantrum. Pasti banyak kemauan yang ingin diturutin. Nah, ketika kita memahami anak kita seperti itu, dan orang tuanya juga sama. Saya ketemu salah satu di sekolah, itu seorang guru, sama anaknya yang sudah remaja, mulai tantrumnya luar biasa. Mereka terus berantem, karena dua-duanya punya kemauan keras sendiri-sendiri. Dan kalau dia tidak mengenal anaknya, memang itu adalah bawaan lahir memang seperti itu. Dan dia juga harus belajar. Karena kita yang karakter yang sehat adalah kita dewasa memahami diri kita dan kita bisa mengaturnya. Bukan berarti karena kita sama-sama keras kepala kita harus berantem, tetapi kita harusnya bisa mengalah. Demikian juga yang berikutnya ini juga sama-sama korteks, tetapi korteksnya model yang terlalu banyak berpikir. Maju, mundur, iya, enggak, karena yin and yang. Jadi dia selalu cari jalan terbaik atau perfeksionis. Kalau ini di dalam pola berpikir, dia akan sangat detail, sangat perfect sekali. Kalau ini ada di bagian jempol, anak biasanya dia agak kurang percaya diri tapi punya banyak teman dekat. Pada saat ini ada di motorik halus, dia akan banyak ngerjain salah-salah, dia betulin lagi sampai rapi, maka kerjanya akan lambat kalau ada di motorik. Kalau ini ada dalam hal di jari manis, dia akan menata kata-kata dengan rapi dan baik. Kalau dia ada di dalam adaptasi, dia pintar sekali untuk melakukan analisa, bukan analisa, artinya dia bisa mencari hal-hal yang baik, misalnya dia bagian yang cari barang gitu ya di pekerjaan, sangat cocok karena dia sangat pintar. Itu untuk yang ke bentuk korteks yang kedua. Korteks yang ketiga adalah bentuknya seperti pikok atau seperti burung apa apa namanya, ekor merak ya, seperti bulu ekor merak. Nah, ini yang sangat luar biasa. Di dalam bahasa Chinese orang bilang ini adalah unsur hoki. Seperti salah satu Salim, Bapak Salim ya, Pak yang memiliki BCA itu dia memiliki 6. Artinya dia hokinya luar biasa. Kenapa gitu? Karena orang ini mampu melakukan intuisi yang sangat tajam. Orang ini bisa seperti mampu mereka apa yang akan terjadi. Nah, kebetulan saya tipe orang yang di telunjuk kanan saya adalah memiliki pikok. Artinya saya seorang yang sangat cepat dalam mengambil keputusan. Saya tipe orang yang pandai sekali melihat intuisi jauh ke depan. Maka mohon maaf saya juga bekerja di bidang asuransi itu selalu bicara akan datang. Dan saya juga di sisi sebagai konsultan pajak, saya selalu membicarakan tentang apa terjadi kalau kamu lakukan begini begitu. Karena saya mampu memiliki intuisi yang tajam. Dan orang yang seperti ini memang terkadang sedikit apa ya, sangat sangat gasra-gusru apa ya bahasanya ya. Dia cepat sekali eh, apa bukan cepat ya, terlalu sembrono gitu ya karena saking cepatnya. Ya, ada baiknya, ada kurangnya. Itu yang harus kita pahami. Itulah potensi-potensi ketika kita memahami sidik jari dan mana sidik jari dari jempol sampai kelingking kiri dan kanan itu enggak ada yang sama dan tidak berubah sampai kapanpun. Jadi ini yang menjadi karakter bawaan lahir. Dari segi fisik aja, bentuk fisik saya bisa menebak karakternya. Tapi dari sisi apakah dia kemampuannya apa itu perlu dilakukan scan dan dihitung oleh komputer. Sehingga bisa tahu kemampuan dia sebanyak berapa jauh karena nanti akan dihitung
hubungan antara lingkaran yang di tengah adalah core, bentuk antara sambungan tiga segitiga ini namanya triangle ini harus ada hitungannya. Semakin dekat anak itu semakin cerdas, semakin jauh anak itu kurang cerdas. Jadi kalau seperti ini kelihatan ya cukup cerdas. Jadi kalau semakin jauh kurang cerdas. Jadi itulah yang membuat kita tahu seberapa anak kita gitu ya. Jadi mengetahui bakat dan potensi genetik itu harusnya sejak kapan? Sejak dini. Dari umur 3 bulan pun saya bisa lakukan dan kita bisa menstimulasi tepat. Apalagi kalau anak itu punya karakter yang aneh-aneh ya. Bahkan anak yang Down syndrome itu biasanya sidik jarinya ngaco gitu. Itu bisa diketahui juga. Kalau anak yang kadang suka autis atau segala macam itu sulit sih tegak, tapi setidaknya itu masih bisa distimulasi dari motoriknya yang kadang membingungkan gitu ya. Nah, selain itu kita tahu ya bakat-bakat juga bisa dilihat dari sini semua nih hasilnya kalau buat anak-anak. Buat orang dewasa sangat cocok bagaimana apakah dia tipe orang yang bekerja berdasarkan aktualisasi atau bekerja berdasarkan target atau anak yang by mood gitu ya ada juga atau dia lambat dalam hal apa lambat dalam hal di sini kayak garis merahnya itu prosesnya rata-rata dia lambat tapi dia sangat cepat dalam menyelesaikan masalah dan sangat sulit untuk mengkoordinasi. Jadi hal-hal yang sangat lambat ini kita butuh orang lain. Kita bisa melakukan kalau di sebagai pengusaha kita bisa ambil pegawai yang cocok untuk itu atau mungkin pasangan kita. Demikian juga di dalam kemandirian. Kemandirian itu juga kelihatan kalau unsur yang kuning itu adalah unsur yang dibutuhkan di dalam lingkungan yang menstimulasi kita. Ini yang kita miliki yang warna gelap. Jadi, kalau kita miliki lebih sedikit, berarti lingkungan kita harus berada di lingkungan yang sesuai. Kalau misalnya ini kita itu lebih banyak, contohnya di sini inisiatif dan pekerjaan, ini nggak perlu. Dia nggak perlu ada di lingkungan yang seperti itu. Maka kenapa anak yang feeling rata-rata pasti kuningnya lebih banyak. Dia butuh di lingkungan yang tepat. Dia butuh teman-teman yang bagus, yang membuat dia itu ada anak feeling yang kenapa anaknya feelingan tapi pinter karena dia ketemu teman-teman lingkungan yang bagus yang menstimulasi dia mengajak orang-orang untuk terus ngajakin dia belajar gitu ya. Jadi stimulasi yang tepat bukan hanya orang tua tapi lingkungan. Karena lingkungan itu membentuk seseorang gitu ya. Jadi pastikan juga anak Anda tumbuh di lingkungan yang tepat. Tumbuh juga di dalam Tuhan, di dalam pembentukan Anda keseharian Anda. Demikian juga ini masih buat orang dewasa dalam kecepatan bekerjanya juga seperti apa, apakah dia lambat di dalam working development style-nya dia tipe orang yang dalam hal apa dia bisa lakukan sendiri atau supervisi aja, atau dia butuh di mentor, butuh orang lain, atau bahkan harus diinstruksi. Jadi tipe orang yang arts pasti instruksil. Jadi dia tuh tipe orang yang harus ada aturan yang jelas yang membuat dia bisa melakukan banyak hal. Dan dia pekerjaan apa yang cocok buat dia. Dan ini pun juga pernah saya tes suami saya sendiri, dia sendiri nggak mau ini, nggak mau itu. Padahal dari hasil tesnya ketika saya tunjukkan, lu kamu tuh cocok loh untuk jadi pengajar, jadi coach, jadi seorang konsultan itu cocok karena memang ada gitu ya. Jadi membuat orang dewasa pun aware. Ternyata Tuhan kasih loh. Ternyata kita nggak kembangkan. Hanya kita tuh rasanya bukan nggak dikembangkan, tapi nggak mau kita lakukan. Merasa nggak nyaman. Padahal sebenarnya butuh yang namanya setiap orang itu membongkar kenyamanannya. Demikian juga hal yang lain ketika dia tipe korteksnya seberapa persen dibandingkan feelingnya. Dan apakah dia tipe orang yang spontan dan tidak detil. Kalau analitik tinggi sekali, dia sangat detil. Dan anaknya tipe yang perfeksionis. Kalau yang ini spontannya tinggi, berarti ini anaknya nggak ini anaknya nggak pernah mikir, jadi gasah gusru gitu. Kadang sifatnya suka selebor gitu ya. Nah, demikian juga dalam dalam eh, cara belajar ya. Cara belajar itu learning style ini sangat penting buat setiap anak kita. Apa anak kita itu tipenya kinestetis atau tipe taktikal. Jadi anaknya itu harus dikasih contoh untuk belajar. Tidak bisa hanya cara kuno yang hanya visual text dan picture aja. Ada anak yang juga belajarnya dengan belajar musik karena dia memang suka musik. Ada anak yang nggak bisa musik. Ada anak yang kalau berisik dia malah nggak bisa konsentrasi. Itulah learning style. Demikian juga di ISC-nya.
Di SD saya aja dibandingkan dengan yang di sini pun beda banget. Waktu saya dites bakat, saya sih orang yang pragmatik. Mungkin Bapak Ibu yang mengenal saya, ternyata saya adalah saat ini menjadi seorang kolerik sanguin. Kenapa? Karena saya bertumbuh, saya nggak ngikutin ini. Otak yang sehat adalah otak yang memang berimbang antara kiri dan kanan, tapi biasanya akan dominan di sebelah mana. Kebetulan ini otak kanan berarti dia berpikir secara tidak terstruktur, artinya orangnya sangat kreatif. Kalau otak kiri itu orangnya bekerja terstruktur, jadi nggak bisa kerjanya tuh kayak nggak rapi gitu ya. Nah, sedangkan ini adalah intelijensi yang kita bisa lihat dari kemampuan interpersonal, intrapersonalnya, dari logika dan kreatifnya, dari motorik kasar dan halusnya, dari bagaimana komunikasi verbal dan nonverbalnya, bagaimana juga dalam hal observasi dia, kemampuan dia mengamati secara tren, adaptasinya dia sangat kelihatan di sini. Dan kadang ada warna abu-abu yang tumbuh, berarti itu adalah stimulasi yang tepat yang sudah terbentuk oleh dirinya. Dan rata-rata yang baik adalah ketika di atas 8. Jadi yang di bawah 8 itu akan menjadi kurang. Dan biasanya kalau ada yang dominan sampai tinggi, yang lain akan kurang jauh. Jadi dia akan menjadi orang spesialisasi. Kalau jumlah seperti ini hampir rata semua sama, antara 8 sampai 10, berarti tipe anak yang multi talent. Jadi kita bisa tahu anak itu diajarkan apa aja bisa. Ada anak yang spesialisasi gitu ya. Nah, kemudian yang di dalam tingkat stres. Ini yang jumlahnya sekitar lebih dari 20, 10 sampai 25 aja tingkat stresnya tinggi. Dan orang yang tingkat stresnya tinggi pasti nggak bisa diem, bukan berarti nggak bisa gerak terus tuh bukan ya. Arti anaknya ini butuh output yang banyak. Jadi sering-sering dia melakukan banyak hal, sering-sering dia banyak bicara, sering-sering dia banyak mengeluarkan ide supaya nggak membuat dia itu mimpi buruk atau otaknya itu akan nggak sengaja berpikir terus karena dia butuh output sehingga nggak bisa tidur akhirnya mimpi. Jadi anak yang suka terbawa mimpi karena memang stres di dalam otaknya tinggi. Contohnya saya sendiri. Saya tipe orang yang sangat butuh output keluar, maka saya melakukan banyak hal yang saya lakukan. Jadi ketika tidur, saya tidur nyenyak. Jadi saya nggak lagi mimpi yang banyak, karena saya sudah tuangkan di waktu jam kerja saya, atau saya kadang-kadang tuh saya tuangkan di pagi hari begitu saya bangun, saya suka bangun jam 4, jam 5, selain baca firman Tuhan, saya mulai kembali untuk apa namanya melakukan ide-ide saya. Jadi saya banyak aktivitas yang saya lakukan justru di pagi hari. Saya keluarkan semuanya sampai siang hari saya mulai banyak ketemu orang yang konsultasi dengan saya. Di situ saya juga keluarkan banyak ide. Sehingga ketika sore ya sudah habis. Tenaga saya sudah terkuras semua sehingga saya bisa tidur dengan nyenyak. Itu adalah stres. Jadi ada anak yang ininya rendah. Jadi kalau rendah itu pasti adem ayem orangnya. Dan kadang memang nggak kepoan, nggak mau tahu gitu ya. Tipe orang yang eh, kondisi hal-hal tertentu dia bodo amat gitu. Tapi ada anak yang kepingin tahunya tinggi. Justru itu kalau saya punya pegawai, saya suka yang seperti itu tentunya ya. Orang yang nggak apa-apa kepo, tapi keponya dalam arti dia memang tipe orang yang mau belajar gitu ya. Demikian juga ini kalau anak, kalau tadi orang dewasa kan dari yang garis bar warna kuning dan gelap. Kalau di anak-anak biasanya kita ngelihat ya, persentasenya semakin besar ini semakin butuh waktu yang lama. Semakin sedikit berarti butuh waktu yang sedikit. Demikian juga lingkungan yang mendorong dia, kalau semakin banyak dotnya ini berarti dia butuh lingkungan yang mensupport dia lebih banyak. Sedang kalau dotnya dia lebih sedikit berarti tipe orang yang sangat termotivasi mengembangkan sendiri. Artinya dia mandiri, tak perlu dibantu oleh orang lain. Dan ini juga kalau misalnya ternyata bentuknya adalah mentoring, artinya dia itu eh, orang yang feeling ini biasanya. Dia semuanya butuh di mentor, butuh di dilesin dan segala macam itu oke. Karena anak yang sangat feelingan memang ya butuh lingkungan yang harus belajar bersama. Dia sulit untuk belajar mandiri. Dan nanti juga bisa untuk penjurusan, jadi untuk mereka yang sekarang ini sudah mulai SMP, SMA, itu cocok sekali untuk tahu. Dan ini bisa juga yang mereka sejak kecil pun ngambil nanti bisa jadi panduan di beberapa waktu akan datang, karena ini cukup sekali bisa dilakukan untuk seumur hidup. Dan yang terakhir adalah bahasa kasih. Dengan memahami bahasa kasih suami istri, orang tua dengan anak, dengan sesama kita yang pegawai kita, kita bisa
mendukung satu sama lain, menstimulasi dengan tepat. Ada orang yang butuh diafirmasi melalui kata-kata, butuh anak yang suka dipeluk, butuh anak yang lebih suka dikasih hadiah, ada anak yang butuh quality time, bahkan ketika dia harus dilayani. Jadi orang-orang yang suka dilayani ini sangat menjawab dari segala kebutuhan itu. Jadi dia itu eh, kalau dia sudah kita bisa melakukan hal yang eh, dengan melayani, maka quality time, memberikan hadiah dan segala macam akan terbayarkan. Jadi pastikan Bapak Ibu juga memahami setiap anak ibu yang sudah Tuhan titipkan, suami dan istri yang Tuhan sudah berikan juga menjadi pasangan untuk saling memahami. Orang tua dengan anak juga membangun hubungan yang baik. Biarlah dengan pembentukan karakter ini, kita semakin serupa dengan Tuhan. Thank you.